Saingsun aku setengah wara kelawan maka hawa kang dur akara senajan cetan gentayangan tansah gawe beda hingga pupus sing jaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah perkembangan Islam era Wali Songo. Perkembangan Islam era Wali Songo dimulai pada ke abad 15. Sejarahnya, sebelum abad ke-15 masyarakat Jawa mengenal agama Hindu-Buddha. Orang Jawa tidak asing dengan istilah panumbaling Jawa. Jadi begini, sebelum adanya Islam, ada sebuah tarekat yang sangat sakti di tanah Jawa. Tarekat itu adalah Bhairawa Tantra, yang memiliki ibadah Pancamakara. Bahkan sangat terkenal saktinya kaum Bhairawa Tantra ini, Presiden Soekarno menamakan pasukan pengawal istana dengan pasukan Bhairawa. Aliran Bhairawa Tantra ini aliran yang sangat sakti. Dulu ada mitos, ada cerita, sebuah legenda bahwa ribuan ulama mati di tanah Jawa. Kaum Bhairawa Tantra ini disebut sebagai pelaku dari hilangnya para ulama-ulama tersebut. Karena apa? Ibadahnya kaum Bhairawa Tantra yang disebut dengan Pancamakara ini, yaitu mereka laki-laki, perempuan, pria, wanita berkumpul melingkar tidak memakai busana. Kemudian memakan ingkung daging manusia. Kemudian ada sesajen-sesajen. Kemudian arak. Ibadahnya nanti dengan menghilangkan hawa nafsunya. Misalnya begini, menghilangkan akal dengan cara minum arak. Kemudian memuaskan hasrat seksualnya dengan melakukan seks bebas. Dan kemudian puncak akhirnya adalah moksa. Karena keadaan kaum Jawa seperti ini, maka dengan ridho Allah diutusnya ulama yang sangat alim, dan dengan karomahnya Allah yang diturunkan, maka diutuslah saya Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi, atau kita sebagai masyarakat Jawa mengenalnya dengan Syekh Subakir. Turunnya di mana? Di Magelang. Karena pusatnya kaum Bhairawa Tantra ini berada yaitu di Magelang, di Tidar, kemudian Pegunungan Dieng, kemudian merambah ke Lampung. Oleh Syekh Subakir, kaum ini dikalahkan. Kemudian mereka lari kemana? Ke daerah Krian, dekat Surabaya. Kemudian perjuangan Syekh Subakir diteruskan oleh Raden Maulana Ishaq dan Abdullah Asmorokondi. Kaum Bhairawa Tantra ini yang berada di Krian, daerah Jawa Timur dan sekitarnya, mereka diburu oleh ini Maulana Ishaq sama Abdullah Asmorokondi. Setelah kekalahan kaum Bhairawa Tantra, putri dari Minak Sembuyu diberikan kepada Mbah Maulana Ishaq, yang kemudian lahirlah Sunan Giri. Kemudian Mbah Abdullah Asmorokondi menikah dan kemudian memiliki
cucu Sunan Bonang. Nah, kemudian Sunan Giri, Sunan Ngampel, Sunan Bonang, Sunan Gresik, Sunan Derajat. 5 sunan ini kawasan sekarang berada di Jawa Timur. Mereka, beliau-beliau ini berdakwah dengan cara yang sangat halus, dengan karomah-karomah beliau. Antara lain, Sunan Giri memberikan pengobatan-pengobatan. Kemudian ini masyarakat menjadi tertarik. Kemudian mereka berpikir, ada minat mereka. Jadi ibaratnya begini, omongan kasarnya, lu melo aku, nek pengen iso koyo ngene iki. Nah, dengan seperti itu loh. Kasarnya begitu. Tapi para wali tidak begitu. Ini kasarnya bahasanya saya. Nah, kemudian Sunan Ngampel, Sunan Bonang, beliau berdua memantau keadaan sekitar, membaca keadaan masyarakat sekitar. Nah, mereka memantau apa yang disenangi mereka, apa yang disenangi masyarakat sekitar. Masyarakat menyenangi kesenian-kesenian tembang-tembang. Karena apa? Ketika peradaban zaman itu, daerah lain, negara-negara lain menggunakan alat musik dari kulit, tali. Tapi kita, masyarakat Jawa, sudah memiliki alat musik dengan bahan logam, gamelan. Jadi pada saat itu peradaban kita sudah sangat maju. Karena baru di Jawa yang bisa menggunakan logam sebagai media alat musik. Kemudian muncullah tembang-tembang, lir ilir, kemudian tembang-tembang Jawa yang lain, mau copat, mau coba barang papat. Jadi Sunan Bonang dan Sunan Ngampel. Sunan Gresik, Sunan Derajat berdakwah dengan cara yang berbeda. Tapi beliau berlima dengan cara dakwahnya masing-masing berhasil mengislamkan masyarakat Jawa, daerah Jawa Timur. Kemudian perkembangan Islam di Jawa Tengah, era Wali Songo. Dari Wali Songo ada 3 wali yang berada di Jawa Tengah, yaitu Sunan Kalijaga, Raden Said, Sunan Muria, Raden Umar Said, dan Sunan Kudus, Syekh Jafar Shadiq. Raden Said atau Sunan Kalijaga putra dari Tumenggung, Wilatikta, dan juga Retno Dumilah. Era ini masih dalam keadaan era Majapahit, Hindu Buddha. Sunan Kalijaga pada masa mudanya perampok. Karena apa? Karena Sunan Kalijaga pada saat itu beliau merasa kasihan dengan masyarakat atas pajak kerajaan yang sangat tinggi, sehingga rakyat menderita. Kemudian Sunan Kalijaga menjadi perampok. Merampok siapa? Merampok utusan-utusan kerajaan yang membawa upeti atau pajak untuk kerajaan. Dirampok kemudian diberikan kepada masyarakat. Saat itu Raden Said beliau merampok Sunan Bonang. Diceritakan bahwa kolang kaling buah aren di pandangan Sunan Kalijaga itu adalah emas. Kemudian selain itu Sunan Kalijaga ingin merampas tongkatnya Sunan Bonang. Karena aromah yang diberi Allah, ridho Allah kepada Sunan Bonang. Kemudian setelah itu Sunan Kalijaga sadar dan mencari Sunan Bonang untuk berguru. Kemudian disuruh tapa di pinggir kali, makanya disebut Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Kalijaga menjadi murid dari Sunan Bonang.
Sunan Kalijaga berdakwah mengislamkan menggunakan kesenian juga, menggunakan tembang-tembang dan juga menggunakan media wayang. Karena pada saat itu masyarakat sangat suka dengan kesenian. Nah, kemudian Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saro, melahirkan Raden Umar Said, yang kemudian disebut dengan nama Sunan Muria. Kenapa disebut Sunan Muria? Karena Raden Umar Said berdakwah di Gunung Muria, di lereng Gunung Muria. Kemudian Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus, Syekh Jafar Shadiq. Dengan apa? Sama saja. Kemudian mendirikan Masjid Agung Kudus. Masjid Agung Kudus ini sebenarnya dulu perpaduan antara bangunan berbentuk Hindu dan Islam. Ini dalam Hindu Buddha kan ada yang disebut candi. Nah, menara ini dibuat bentuknya seperti candi. Agar apa? Agar kesan Islam itu diterima baik. Seperti itu. Kemudian dengan berdirinya Masjid Agung Kudus, Masjid Menara Kudus terkenalnya, kemudian masyarakat Kudus dan sekitarnya didakwahi secara terus-menerus dan akhirnya memeluk agama Islam. Kemudian di Cirebon, daerah Jawa Barat, Syekh Gunung Jati. Syekh Gunung Jati merupakan cucu dari Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati memiliki guru Syekh Kuro, Datuk Kafi, kemudian Syekh Jumadil Kubro, Semarang. Syekh Gunung Jati berdakwah melalui apa? Media ekonomi. Dari 9 wali ini, mereka berdakwah dengan cara bagaimana? Kesembilannya jika dirata-rata, yaitu perkembangan ini mulai sangat pesat setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Kemudian Raden Patah atas usulan para wali mendirikan kerajaan Kesultanan Demak. Karena apa? Ketika sudah terbentuk kerajaan, maka Islam bisa berkembang melalui politik kerajaan dan juga ekonomi. Seperti itu. Makanya Islam Wali Songo itu kalau dipikir ya, memang kita mengetahui sejarahnya, kita mengetahui ceritanya, tapi sisi emosionalnya kita belum tentu bisa mendapatkan. Bagaimana sih kok seperti itu? Itulah kenapa beliau-beliau disebut dengan para wali. Disebut dengan wali ya seperti itu. Apalagi Rasul. Ya sudah, kita membahas Rasul, sudah kita emosi saya sendiri, sisi emosionalnya saya malah nggak nangkap sama sekali. Jadi setelah dari para wali-wali tersebut, kemudian banyak ulama-ulama. Memang apa sih yang diajarkan oleh wali? Yang pertama adalah nilai-nilai kehidupan yang luhur, nilai-nilai luhur kehidupan. Setelah nilai-nilai kehidupan, barulah merambah kepada syariat-syariat. Jadi ada namanya Jimat Kalimusodo. Sebenarnya apa Jimat Kalimusodo? Yaitu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena islamisasi yang dilakukan para wali songo, sehingga menjadikan Jawa yang dulunya agamanya animisme, dinamisme, Hindu Buddha menjadi agama Islam sebagian besar, maksudnya mayoritas Islam. Itulah. Tapi jika masih bertanya apakah wali songo itu benar-benar ada, lawang wali songo sudah wafat saja kita masih bisa merasakan bahwa memang benar adanya. Karena dipikir kalau secara logika ya, ada sebuah makam di gunung.
Kalau itu orang biasa mana mungkin kita mau mengunjunginya, naik-naik gitu. Enggak. Karomahnya masih ada sampai sekarang. Nyatanya Sunan Muria di Gunung Muria makamnya sangat tinggi. Banyak orang berbondong-bondong berziarah ke makamnya. Kemudian apa? Sisi ekonomi masyarakat sekitar naik, menjadi pedagang, ojek, perusahaan travel bus juga ikut mendapat orderan. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Jadi jika ada yang mengatakan Wali Songo itu enggak ada, Masya Allah, astagfirullahaladzim, mungkin akal pikirnya masih belum jernih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tata kata ataupun yang lainnya, ataupun apa yang saya ungkapkan ini salah, monggo bisa diluruskan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.